Di antara amanat dan wasiat Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitab Risalah Adabu Sulukil Murid halaman 27. Dalam kitab Risalah Adabu Sulukil Murid beliau mengatakan wa kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu'i wa ma ba'da salatil asri ila al-ghurubi fahadhani waqtani syarifani tafidu fihima minallahi ta'ala al-amdad al-imdad ala al-mutawajjihina ilaihi minal ibad. Bangun. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu beliau mewasiati kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, wakun, dan jadilah engkau syadidal hirsi, adalah orang yang sangat tamak, yang sangat menginginkan, yang sangat tamak, yang sangat menginginkan, anu kacida kada demes, anu kacida kasang selem, ala imaratima, kepada memakmurkan waktu, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, ila tulu'i, sampai terbitnya matahari. Usahakan ya, dari ba'da subuh, waktu masuk waktu subuh sampai terbit matahari, dimakmurkan dengan berbagai amal soleh, dengan zikir, baca Quran, wiridan, sholawat, isi macam-macam, makmurkan. Wasiat beliau ya. Jadi di antara waktu yang istimewa itu sebelum datangnya masuknya waktu subuh ya, sepertiga malam, jam 3 sampai subuh, kemudian masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu istimewa, waktu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau bertemu dengan itu waktu sangat gembira. Kenapa? Karena saat itu waktu dibukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kardas. Jadi usahakan ya, tentunya bangunnya sebelum subuh ya, tong kaberangan wae nya. Itu usahakan sepertiga malam kita sudah bangun, dan isi dengan bacaan-bacaan yang baik, amalan-amalan yang baik ya. Kan sudah ada amalan-amalannya, bacaannya itu wiridan, mau baca Quran silahkan ya, mau baca wiridan, zikir, salat, terserah, yang penting diisi dengan dimakmurkan dengan kebaikan. Itu sepertiga malam terakhir sampai subuh, kemudian dari pada subuh sampai terbit matahari, usahakan makmurkan dengan amal saleh. Doa di situ, panjatkan doa oleh kita kepada Allah. Kemudian wa ma ba'da salatil asri ilal ghurub, makmurkan waktu setelah salat asar sampai terbitnya matahari. Dan dari sampai terbenamnya matahari, dari terbenam matahari ba'da maghrib sampai isya, itu waktu istimewa. Jadi waktu yang istimewa diantaranya dari ba'da asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, itu waktu istimewa. Jangan sampai kita isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi diisi dengan maksiat. Jadi lamun ba'da asar tapi ka isya mah nyaritakeun dunia ana eureun heula kudu teh kitu. Tong ka nyaritakeun dunia.
kayak bisnis mah geus isa kali itu. Itu janari tong makanya jadikan bisnis, bada subuh tong makanya jadikan bisnis, kayak geus beres biji panon poe kakarak nyaritakeun bab dunia kuduna gitu dah. Jadi diisi dengan urusan akhirat, urusan ibadah, ya baiknya itu seperti itu. Jadi ba'da sholat asar sampai terbenam matahari, khususkan baca Quran, baca doa, baca wiridan, baca zikir, ya baca sholawat, baca istighfar, karena itu waktu sangat mulia. Fahadani waktani syarifan, bahwa dua waktu ini adalah waktu yang sangat mulia keduanya, waktu yang mulia keduanya, ya. Di antara waktu mulia itu ba'da subuh dan ba'da asar. Usahakan jangan sampai kita gunakan diisi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi diisi dengan maksiat. Jangan. Karena beda itu waktu, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafidhu fihi ma minallahil imdad. Ya, Allah menurunkan pertolongan, barokah, asrar, ya, pertolongan Allah akan Allah berikan, diturunkan oleh Allah, ya, luber pada itu dua waktu dari Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah. Untuk siapa diberikan pertolongan tersebut? Alal mutawajjihina ilaihi mila ibad, kepada orang-orang yang menghadapkan dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ingat kepada Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Ba'da asar lupa kepada Allah, ba'da subuh lupa kepada Allah. Jangan. Usahakan, ya. Jadi Allah turunkan pertolongan pada saat waktu ba'da subuh sampai terbitnya matahari, waktu ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Allah berikan pertolongan tersebut kepada orang-orang yang menghadapkan dirinya, hatinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal soleh. Kardos. Jadi usahakan, apalagi pada subuh jangan tidur. Jangan dibiasakan tidur pada subuh, jangan. Kenapa? Naumus subhah tamna'ur rizqa, yamna'ur rizqa. Ya. Tidur pada subuh itu menjadi sebab, ya, susahnya rizki, terhalangnya rizki, seset rizki, gara-gara sok es pada subuh. Ya, dimana orang sok sehari pada subuh bakal seset rizki. Jadi jangan dibiasakan tidur pada subuh, kecuali ada darurat, ya. Kemudian wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatun qawiyatun fi jalbil arzakil jismaniyah. Ada apa ternyata? Apa sih rahasianya kalau orang dia memakmurkan, mengisi waktu ba'da subuh sampai terbit matahari dengan berbagai-bagai amal soleh? Ternyata wa fi imaratima, dan adalah tetap di dalam memakmurkan waktu ba'da salati subhi, setelah salat subuh, khasiyatun qawiyah, bahwa keistimewaan yang kuat, khasiat, mengandung khasiat yang kuat di dalam apa? Fi jalbil arzakil jismaniyah, di dalam menarik, mengundang rizki zahir. Jadi orang yang memakmurkan waktu ba'da subuh sampai terbitnya matahari, rizki batin, rizki zahirnya akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Mun dagang loba nu meulina gede batina, gitu. Asa naon? Ngamakmurkeun ba'da subuh tapi ka bijil panon poe. Mun bisnis gol wae. Hoyong teh kitu. Gitu tah, makmurkeun. Tong ngobrol ke subuh teh. Nya, tong nyawa HP ke subuh teh. Tong nonton TV ke subuh teh. Baca Quran, baca zikir. Alhamdulillah. Ya, ini anak-anak biar semangat kalian, biar baca zikir. Itu bacaan kalian dari mulai, ya, ba'da salat fajar ada doa, amalan-amalan itu amalan dari Buya Sepuh, amalkan oleh kalian. Itu bapak-bapak, ayat amalan bacaan-bacaan zikir, ya, dari Buya Sepuh, ijazah langsung, itu sudah dibukukan di buku roti sudah ada. Dibaca itu, jangan ditinggalkan. Jadi ba'da salat fajar baca doa, lalu beres, lalu salat subuh. Tos subuh baca deui wiridan deui terus.
Ya, udah komplit itu. Sudah komplit di buku buku ya, wiridan Pondok Pesantren Darus Surur sudah komplit. Tinggal diamalkan, luar biasa itu ya, Masya Allah. Jadi khasiat di antara khasiat memakmurkan waktu ba'da subuh dengan ya perkara-perkara yang bermanfaat, dengan zikir, dengan bacaan yang lain, ya itu sangat kuat untuk menarik rizki bangsa jismani. Ya, artinya insya Allah lah mual sesut rizki nak. Ya, kalau dagang insya Allah akan sukses dagangnya, bisnis akan sukses bisnisnya. Ini berkah. Berkah apa? Menghidupkan waktu ba'da subuh. Ya, usahakan jangan sampai tertinggal. Kemudian wa fi imarati ma ba'dal asri, dan adalah tetap di dalam memakmurkan waktu setelah asar, dimakmurkan, diisi dengan ngaji atau baca Quran atau zikir, wiridan, pokoknya kebaikan diisi. Khasiyatun qawiyatun li jalbil arzaqil qalbiyah, bahwa keistimewaan khasiat yang sangat kuat untuk menarik rizki-rizki yang bangsa hati, bangsa batin. Tadina urang teh boga penyakit kumede, insyaallah ku ngamakmurkeun bada salat subuh, bada salat asar lebih ke maghrib dimakmurkeun pakai zikir, istighfar, sholawat, pokoknya kebaikan, sedikit-sedikit akan terkikis penyakit hati kita. Amin. Punya penyakit ria bakal leungit ria, boga penyakit hasud bakal bukan dileungitkeun ya, menjadi obat ya. Jadi ada khasiat kuat untuk menarik rizki yang bangsa hati ya. Nu tadina resep doraka ayeuna mah jadi embung doraka, jadi ngewa karena doraka ini ya. Yang tadinya senang maksiat akhirnya jadi benci terhadap maksiat. Nah ini berkah apa? Menghidupkan waktu ya ba'da asar sampai maghrib dengan zikir, dengan aurat, dengan amal-amal soleh kahdas. Jadi lamun pada asar ibu-ibu paruman tipina, sok muka Quran, buka wiridan, doa di situ sama anak-anak kita, ya itu ngaji, ya. Karena usahakan ba'da asar itu diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kahardasa, itu di antara keistimewaannya. Jadi usahakan oleh kita ya makmurkan waktu ba'da subuh sampai terbit matahari dengan berbagai amal soleh, juga makmurkan waktu ba'da asar sampai terbenam matahari dengan berbagai amal soleh ya. Nah, ba'da subuh itu akan mengundang menarik rizki zahir, kalau ba'da asar akan mengundang menarik rizki batin. Yang tadinya kita ya itu sulit untuk bertobat, ada keinginan untuk bertobat. Yang tadinya hati kita sombong jadi tawadhu. Pokoknya rizki batin itu akan diberikan oleh Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang memakmurkan waktu ba'da asar sampai datangnya waktu maghrib. Karena bapak-bapak tong nararongkrong geus asar teh. Nararongkrong di jalan. Menang naon? Menang kebuel. Menang naon sih sok? Menang kebuel jeung menang doraka nih. Ningalian we. Nu ngaliwat teh lalaki hunggul gitu. Lain aya awewe. Deung awewena ditiung, lamun teu ditiung kumaha? Ningali orat batur. Deung lamun pamajikan hungkul, pamajikan urang nu ngaliwat teh. Kumaha batur? Pamajikan batur nu ngaliwatna ku urang ditingali. Tuh jadi ngotoran hate. Nya, tos ayeuna diajar, komo tos sarepuhnya diajar, nya diajar. Ba'da asar fokuskeun, diisi kumaha rupi-rupi kasa sayan. Aya dina pang sujudan, aya dina sajadah gitu. Itu. Ulah aya dina hareupeun TV ba'da asar teh, nya. Ba'da subuh tong di hareupeun TV, nya. Sok ayeuna mah baca Quran, baca wiridan, baca sholawat, baca zikir, baca istighfar. Jadi di antara keistimewaannya, kalau kita mau berusaha untuk memakmurkan ba'da subuh dengan taat kepada Allah, akan gampang untuk menarik rizki zahir. Kardas
Insya Allah segala urusan rezeki zahir lancar semua, lancar semua. Sing yakin ya, sing yakin. Ya. Kemudian memakmurkan ba'da asar sampai maghrib akan mengundang rizki batin. Urusan batin kita jadi tenang hati kita, jadi qanaah, jadi gede hampura, jadi gede kanya. Apa kan segala kebaikan hati akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berkah memakmurkan waktu ba'da asar. Ke atas sadayana